Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-9, Yesus korban yang sempurna. Sabat petang. Ayat hafalan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Gagasan bahwa seorang manusia ditemukan bersalah dan dieksekusi di kayu salib harus disembah sebagai Allah menyinggung pikiran kuno. Referensi yang umum tentang salib dalam literatur Romawi menunjukkan keengganan mereka terhadap gagasan tersebut. Bagi orang Yahudi, hukum menyatakan bahwa orang yang digantung dikutuk oleh Allah. Jadi, tema-tema pertama yang kita temukan dalam lukisan katakombe Kristen adalah burung merak atau konon melambangkan keabadian, burung merpati, telapak tangan kemenangan atlet, dan ikan. Belakangan, tema-tema lain muncul. Bahtranu, Abraham mengorbankan domba jantan, bukannya Ishak. Daniel di gua singa, Yunus dimuntahkan oleh ikan, seorang gembala yang membawa seekor domba, atau gambaran mujizat seperti penyembahan orang lumpuh dan kebangkitan Lazarus. Ini adalah simbol-simbol keselamatan, kemenangan, dan kepedulian. Salib di sisi lain menyampaikan rasa kalah dan malu. Namun, salib itulah yang menjadi lambang kekristenan. Faktanya, Paulus dengan sederhana menyebut Injil pemberitaan tentang salib. Pekan ini kita akan melihat salib seperti yang terlihat dalam kitab Ibrani. Adapun pandangan umum dan tema pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang minggu ini. Ibrani menjelaskan bahwa penggantian kematian Yesus tidak dapat dihindari karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah berarti kehidupan pengganti. Pengorbanan diperlukan karena perjanjian sering diratifikasi melalui pengorbanan hewan. Ketika Israel melanggar perjanjian, tuntutan agar pelanggar mati dipenuhi oleh Yesus yang mati sekali untuk seluruh umat manusia. Orang Lewi terus mempersembahkan korban karena pengorbanan mereka tidak efektif. Perjanjian Lama menjelaskan lebih dari satu jenis persembahan. Imamat menyebutkan persembahan korban bakaran untuk penebusan, persembahan biji-bijian sebagai rasa syukur atas penyediaan Tuhan, persembahan persekutuan untuk makan bersama dengan keluarga dan teman, persembahan penghapusan dosa untuk penebusan dosa dalam kasus dosa yang tidak disengaja, dan persembahan penebus salah untuk kasus restitusi. Dari perspektif perjanjian lama, tempat kudus itu terkontaminasi oleh dosa harian orang-orang. Itulah mengapa ada kebutuhan untuk hari pendamaian, di mana tempat kudus akan disucikan dan dosa-dosa disingkirkan. Seperti yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, Ibrani pasal 7 berbicara tentang Melkisedek yang lebih tinggi dari garis keturunan Imam Harun. Akibatnya, Kristus lebih tinggi dari imamat Lewi karena dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Ibrani pasal 8 berbicara tentang keunggulan perjanjian kedua yang kemanjurannya dibahas lebih lanjut lagi dalam Ibrani 9 ayat 15. Perjanjian pertama yang dibuat dengan orang Lewi rusak dan tidak dapat menghapus dosa. Dalam Ibrani pasal 9, Paulus juga berbicara tentang pengorbanan Kristus yang tertinggi. Mengapa lebih unggul? Pertama, persembahannya tidak diterapkan di tempat kudus duniawi, tetapi di tempat kudus surgawi. Kedua, darah yang dia persembahkan bukan dari hewan tetapi dari darahnya sendiri. Akhirnya, pengorbanan Kristus adalah unik dan efektif. Menyucikan hati nurani kita, disempurnakan untuk semua waktu, berbeda dengan korban binatang kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 4. Ada hal-hal menarik yang akan kita temukan ketika kita mempelajari pelajaran ke-9 ini. Yang pertama adalah mengapa pengorbanan dibutuhkan. Kenapa harus ada pengorbanan hewan di perjanjian lama, dan setelah itu harus Yesus yang mati di kayu salib. Lalu kita juga akan melihat bersama-sama ada beragam jenis pengorbanan yang dibuat oleh bangsa Israel sampai sebelum Yesus mati di kayu salib. Dan juga kita akan melihat bersama-sama, mempelajari bersama-sama bahwa korban Yesus yang sempurna. Mengapa dapat dikatakan bahwa pengorbanan Yesus itu sempurna? Kita juga akan mempelajari mengenai
hubungan antara salib dan harga pengampunan. Seberapa besar hubungan antara salib dan pengampunan itu? Dan juga kita akan melihat penghakiman dan karakter Tuhan. Apakah karakter Tuhan itu berubah-ubah baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, bahkan di zaman kita saat ini? Dan apa kaitannya antara karakter Tuhan dan penghakiman? Mari kita meluangkan waktu setiap hari, walaupun hanya sejenak saja, untuk kita dapat mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat ini, sehingga berkat Tuhan senantiasa kita rasakan, kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9, sehingga berkat Tuhan kami akan terus rasakan bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.